Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Stialina dari Prodi PGSD semester 7 mau menampilkan sebuah video pendek yaitu berjudul Sura dan Baya untuk memenuhi mata kuliah seni tari dan drama. Silakan menyaksikan. Alkisah. Zaman dahulu hidup seekor buaya besar bernama Baya. Ia mempunyai musuh bebuyutan seekor ikan hiu besar bernama Sura. Hampir setiap hari keduanya berkelahi. Karena sama-sama kuat, tangguh dan tangkas, tidak ada yang menang ataupun kalah. Jika keduanya tengah berkelahi, perairan di sekitarnya akan menjadi bergelombang besar dan keruh. Hewan-hewan yang hidup di sekitar mereka merasa terganggu. Hewan-hewan lainnya berusaha untuk mendamaikan keduanya. Namun Sura dan Baya terus saja bermusuhan. Suatu ketika Sura mencari mangsa di laut. Tetapi pada saat itu dia mengeluh tentang mangsanya karena yang dimakan cuma ikan-ikan saja. Aku bosan mencari ikan di sini. Ikannya kecil-kecil. Lebih baik aku mencari makanan yang lain. Aku berenang di tepi laut saja. Lalu Sura mendapati hewan-hewan yang berada di sungai-sungai sedang meminum air dan bercengkrama dengan hewan lain. Hewan-hewan itu sedang asik melepas dahaga mereka dan sambil bercerita gembira dengan kawannya. Tanpa sadar, Sura mengingat wilayah tersebut adalah wilayah yang dimiliki oleh Baya. Enak sekali wilayah di sini. Ikannya besar-besar. Coba aku makan satu saja, pasti perutku kenyang. Aku coba satu aja. Pasti Baya tidak tahu kalau aku mengambilnya. Enak sekali si Baya. Kalau ada makanan yang besar tidak memberitahuku. Akhirnya pun Sura memaksa untuk memakan mangsa yang berada di tepi sungai tersebut. Sura pun melahapnya tanpa permisi. Ketika Sura memakannya, Sura merasa senang dan puas bahwa makanannya yang dilahapnya terasa lezat sekali. Akhirnya Sura pun bergegas kembali agar tidak ketahuan oleh si Baya. Tetapi ketika Sura hendak pergi ke laut, si Baya memergoki Sura karena dia telah memakan mangsa yang berada di wilayahnya. Hei Sura, kenapa kau datang ke sini dan makan mangsa di wilayahku? Apa kau tidak tahu ini adalah wilayahku? Sudah jelas tahulah kalau ini wilayahmu. Kalau di sana ikannya kecil-kecil, aku tidak merasa puas untuk makan. Halah, cuman alasan kau saja. Aku tahu kalau wilayahmu itu lebih luas dari wilayahku dan pasti ikannya di sana besar-besar. Tapi kamu aja yang malas untuk mencari. Hei Baya, aku hanya mengambil sedikit saja dan tidak menghabiskan. Kalau kau tidak berkenan, ayo kita bertarung. Boleh, engkau akan tahu rasanya jika kau akan mengambil mangsa dari wilayahku. Permusuhan antara Sura dengan Baya sampai pada titik tertentu. Keduanya merasa kelelahan dengan permusuhan itu. Akhirnya Sura dan Baya sepakat untuk menghentikan permusuhan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Sura, aku lelah dengan permusuhan kita ini. Kita sering berkelahi tetapi tidak ada yang kalah maupun yang menang. Bagaimana kalau kita membagi wilayah kekuasaan kita saja? Bagaimana? Boleh saja. Aku juga sudah lelah dengan perkelahian kita ini. Bagaimana aturan untuk pembagian kekuasaannya? Begini saja. Gimana kalau kau yang menguasai perairan, sedangkan aku yang menguasai daratan? Jika mangsa di laut adalah bagianmu, sedangkan mangsa di darat adalah bagianku. Bagaimana? Apakah setuju? Cukup adil. Kalau begitu, aku setuju.
Akhirnya tercapailah persetujuan antara keduanya. Sejak saat itu, mereka sudah tidak lagi berkelahi, memperebutkan daerah kekuasaan. Masing-masing menguasai daerah kekuasaannya. Tapi sayang, perdamaian di antara keduanya tidak berlangsung lama. Sura mulai melanggar peraturan yang ia ajukan sendiri. Ia tidak saja mencari makan di daerah kekuasaannya di laut, tapi ia juga mencari mangsa di daerah kekuasaan Baya, yaitu di sungai. Hal itu ia lakukan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Baya. Tapi lambat laun Baya mulai mengetahui kecurangan Sura. Suatu ketika Baya melihat Sura tengah mencari mangsa di daerah kekuasaannya di sungai. Dengan marah, Baya mendekati Sura, kemudian memarahinya. Hei Sura, mengapa engkau berlaku curang mencari mangsa di wilayahku? Bukankah engkau yang setuju dengan pembagian wilayah kekuasaan yang dulu? Sura nampaknya tidak mau mengakui kecurangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak melanggar perjanjian. Apa katamu Baya? Kau sudah bilang kalau aku menguasai perairan, sedangkan kau menguasai daratan. Jadi apa salah jika aku mencari mangsa di sungai? Hai Sura, kau hanya beralas-alasan. Jika kau seperti ini, lebih baik kita bertarung lagi. Jika ada yang menang, maka engkau akan menguasai daratan maupun lautan. Baiklah Baya, mari kita bertarung. Siapa yang merasa kuat dan siapa yang merasa lemah, itulah yang menang. Pertarungan hebat Sura dan Baya. Mereka berdua akhirnya kembali bertarung hebat. Keduanya saling menggigit tubuh lawannya dengan gigi runcing mereka. Sura menggigit ekor Baya, sementara Baya juga menggigit ekor Sura hingga hampir putus. Sura merasa kesakitan karena ekornya hampir putus oleh gigitan Baya. Sura memang memiliki gigi sangat tajam. Karena tidak tahan, karena kesakitan, akhirnya Sura berenang kembali ke laut. Ekor Sura selalu membelok ke kiri karena kesakitan. Sementara ekor Baya terluka parah karena gigitan Sura. Namun Baya merasa senang karena merasa telah memenangkan pertandingan. Sura telah kembali ke laut karena ekornya terluka parah. Perkelahian antara Sura dan Baya disaksikan oleh rakyat sekitar. Rakyat merasa takjub dengan dahsyatnya perkelahian tersebut. Akhirnya rakyat di daerah tersebut memberi nama tempat mereka tinggal dengan paduan nama Sura dan Baya, yakni Surabaya.